Nah, jadi dehem itu bisa membatalkan sholat, ya. Wadohkin dan tawa. Kalau tawa pasti dan ya, tawanya mau kecil, apalagi tawanya gagak. Jangan tawa kecil saja batal. Watasawuf nguap, angob aja ini. Tapi angobnya yang bunyi ya. Gitu. Man ana laulakum kaifa ma hubbukum kaifa ma hukum man ana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Al-mukarramin, para guru yang saya hormati, Ketua Pengajian Bapak Asmawi serta staf-stafnya, Bapak Mansur, Bapak Subagio, Bapak Haji Lili, Bapak Haji Amin, dan yang saya hormati juga Bapak Samsul Rijal, Bapak Subur, dan juga jamaah Majelis Talim Albaniyah yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sahibul bait, penarik pada malam hari ini, Bapak Tajuddin, staf keluarga besarnya, mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, jadikan keluarganya sakinah, mawaddah warahmah. Bapak-bapak yang saya hormati, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, rutinitas kita, yaitu talabul ilmi. Mudah-mudahan Allah membukakan mata hati kita untuk menerima ilmu yang bermanfaat. Salawat beriring salam marilah kita curah limpahkan kepada baginda alam, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak yang saya hormati, saya akan lanjuti pembacaan kitab Al-Hadrami. Ya, makasih. Masalah fikih Al-Muqaddimah Al-Hadrami. Ya, sebelumnya mari kita tawassul dulu kepada pengarang kitab, mudah-mudahan kita dimudahkan dalam memahami dan mengamalkan isi kitabnya. Al-Fatihah ta'ala niyatul futuh wal mamduh wal rusuh wa taubatun nasuh wa salatul jasad illa Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam summa illa rususan al-marifadar kitab alimul malama Syekh Abdullah bin Abdurrahman andallah yakullahu yarhamuhum wa ilal jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimakumullah wa nafa'na bi lubihi wa barakatihi. Amin. Asyaratul ashir, sekarang tentang syarat-syarat salat, masih ya, syarat-syarat salat yang ke-10. Sekarang yang ke-10 ya. Apa syarat salat yang ke-10? Itu tarkul kalami, meninggalkan berbicara. Nah, jadi syarat salat, kalau salatnya pengen diterima, maka jangan ngomong amdan ma'a ilmi tahrim, ngomongnya sengaja. Ya, dia tahu kalau lagi salat ngomong batal. Dia ngomong wa tazakkuris shalah, ya dia juga sadar kalau dia lagi salat gitu ya. Kecuali memang yang dibaca itu zikir,
Ya kalau zikir nggak ngapa-ngapa. Seperti bagaimana sholat zikir? Misalkan imam lupa, kan kita bacanya apa? Makmumnya subhanallah kan? Itu kan zikir. Nah itu boleh. Ya, tapi ingat ketika kita mengucap subhanallah niatnya zikir. Bukan niatnya ngasih tahu imam. Kalau niatnya ngasih tahu imam batal. Nah, kita imam salah, lupa, dia ruku, ternyata dia langsung sujud. Kita subhanallah. Ketika imam nggak balik lagi, biarin, jangan subhanallah. Imam masih nungging juga subhanallah, nggak usah. Itu namanya maksa imam. Sama aja kita ngasih tahu imam. Jadi niat kita mah zikir gitu ya. Jadi jangan niat ngasih tahu imam. Jadi nggak apa-apa. Ya, atau menjawab nama Nabi wa ijabati sallallahu alaihi wasallam, ketika nama Nabi disebut kita boleh. Ya. Jadi yang ke-10 itu tarkul kalami. Wa tabtulu, dan batal apa salat binutkin biharfain. Jadi walaupun ngomongnya 2 huruf maka batal. Yang ngomongnya 2 huruf berturut-turut ya, meskipun tidak dipahami. Alif ba, lagi sholat ngomongnya alif ba, batal ya. Itu. Nah, au harfan, atau 1 huruf juga bisa batal, tapi 1 huruf orang paham. Ya kan? Itu ya. Jadi 2 huruf bisa batal meskipun orang lain tidak paham. Sekarang 1 huruf orang lain paham, maka batal. Nah, contohnya misalnya mana? Kan dalam bahasa Arab kan ro itu artinya lihatlah. Ya, lihatlah. Nah, jadi ro doang itu bahasa Arab artinya lihatlah. Ketika lagi sholat Allahu Akbar, kita ngasih tahu orang ro, lihatlah. Oh, dilihat, batal berarti. Ya, sama aja kita sholatnya berarti sedang ngobrol. Ya kan, sedang ngobrol. Padahal dia nyebutnya cuman 1 huruf. Atau pakai bahasa Indonesia, ya kan? Oh, ternyata lu di sini, dia lagi sholat. Ternyata lu di sini. Oh, gitu jawabnya. Oh doang. Oh, ya kan? Batal, ya kan? Tuh, jadi berbicara 2 huruf tanpa dipahami oleh orang lain batal. 1 huruf tapi dipahami juga batal, gitu ya. Au harfun mamdud, atau 1 huruf tapi dipanjangin, ya kan? Alif, nah, atau kalau bahasa Indonesia nah, itu juga bisa menyebabkan sholatnya batal. Karena yang namanya sholat itu kan bacaannya udah ditentuin, gerakannya juga sudah ditentuin. Maka keluar dari bacaan sholat bisa membatalkan. Walau hasala bitanahnuhin. Nah, sekarang bagaimana dengan dehem? Wadohkin, watasawub, wabukain, waanin, wanafhin. Nah, termasuk juga dengan dehem. Dehem ini bisa membatalkan sholat. Ini kan banyak nih kita lagi sholat, dehem. Ini membatalkan sholat ini, ya kan? Tuh. Ya kita dehem tujuannya apa? Lagi sholat. Itu batuk, ini dehem. Batuk. Itu ya kan? Ini batal. Ya kan?
Nah, jadi dehem itu bisa membatalkan sholat, ya. Wadohkin dan tawa. Kalau tawa pasti dan ya, tawanya mau kecil, apalagi tawanya gagak, jangan tawa kecil saja batal. Watasawuf nguap, angob aja ini, tapi angobnya yang bunyi ya, gitu. Ya, jadi angobnya dibunyiin karena itu mengeluarkan suara, ya kan? Batal sholatnya, ya kan? Makanya kalau bisa maka lagi sholat jangan angob kali ya. Ya kan? Ini biasanya kalau imamnya lama dia angob dah, angobnya dibunyiin dah, ya kan? Ya termasuk dehem kan? Nah, imam bacaannya panjang, dia dehem juga kan? Ya kalau dia sama aja ngomong, berarti sama aja dia sedang bicara, ya kan? Batal, ya sholatnya batal, gitu ya. Wabukain termasuk nangis, ya nangis juga batal. Walau min haufil akhirah, meskipun dia nangisnya karena takut sama akhir atau mendengar ayat tentang ajab, wah kan? Imam baca surahnya tentang ajab akhirat, dia ngerti, dia nangis, batal, ya kan? Ini ayat sadis banget, dia nangis, batal sholatnya, ya. Wa aninin, ngerintih, lagi sholat ngerintih, ya kan? Aduh, batal, ya kan? Wa nafhin minal fami, niup dari mulut, batal. Tuh, jadi lagi sholat niup dari mulut, itu juga bisa membatalkan sholat, kecuali memang imam napasnya ya pendek, ya kan? Sedangkan dia kan bacaannya harus dikencengin misalkan, ya kan? Tapi jangan terlalu panjang juga, ya kan? Jadi ada triknya bagaimana, ya? Au anfin, atau napas dari hidung, pakai speaker lagi, aduh, kan bunyi jadinya, itu batal sholatnya, ya. Ini kalau sengaja nih ya. Ya, kalau makmum ya alasannya kenapa narik napas? Gak ada. Kalau imam mungkin tadi ya karena memang bacaannya terburu-buru, jadi napasnya mungkin tekor, ya. Itu. Jadi jangan disengajain. Atau termasuk soal batuk, ya batuk. Sholat batuk batal, kecuali memang lagi batuk, ya kan? Gitu ya. Nah, apalagi kalau batuknya cuma ngasih kode kayak tadi itu kan, imam kelamaan dia batuk, batal. Atau di sebelahnya ada anak kecil bercanda, dia batuk, dia dehem, batal, ya kan? Jadi sesuatu dalam sholat, ya, yang bukan ketentuan sholat kita lakukan ya batal, meskipun ukurannya tidak batal. Mesti kayak gerak saja, ya jari ini kan kalau ketika sholat bergerak batal tidak batal. Tapi kalau tujuannya main-main ya batal. Lah lagi sholat tangannya begini-begini aja ya batal. Itu tujuannya ngapa begini-begini, ya kan? Iya. Atau lagi iseng bergerak sekali kan ke sebelah nggak batal. Lagi sholat nyolek temennya, batal walaupun cuma sekali. Kenapa? Tujuannya bercanda, cuman main-main. Lagi sholat iseng atau nginjek kaki temennya, nginjek aja, ya kan sebelahnya, batal walaupun cuma sekali, gerakan kecil, tapi tujuannya bercanda, main, batal, ya kan? Ya.
Itu. Wa yaqdiru fi yasiril kalam. Ya tidak membahayakan kalau berbicaranya pendek atau sedikit ya. Yang penting dianya itu loh dalam keadaan lupa ya. Kalau lupa ngomongnya dikagetin misalnya, dar ya begitu sih nggak batal ya. Mungkin dia dikagetin atau dia dalam keadaan lupa. Tapi kalau dia dar ngomongnya nyerocos ya batal ya. Tapi kalau ngomongnya cuma sedikit tidak ya. Tuh. Au jahlu tahrim, atau dia nggak tahu kalau ngomong satu huruf ya dipahamin atau dua huruf tidak dipahami berturut-turut tidak kalau itu membatalkan sholat. Yang ngomong dua huruf dia nggak tahu kalau itu membatalkan, maka tidak apa-apa karena dia tidak. Atau kayak tadi dia dehem atau dia batuk. Nah, dia nggak tahu kalau batuk itu dehem itu membatalkan. Nah, berarti nggak ngapa-ngapa karena dia belum tahu gitu ya. Karena belum ngaji gitu ya, nggak ngapa-ngapa. Tapi kalau udah tahu hukumnya batal ya. Atau karena dia baru masuk Islam, baru mu'alaf ya, Islamnya baru ya, belum mendalami Islam, atau dia tinggal jauh dari para guru ngaji, para ulama, para ustadz, jauh dah nggak ada yang ngasih tahu. Maka sholatnya ketika dia batuk, ketika dia ngobrol ya, maka tidak menjadikan batal. Kenapa? Karena dia belum tahu gitu ya. Kalau yang sudah tahu ya batal ya. Itu ya. Au hasala, atau hasil atau ya batal yasirul kalami sedikit bi ghalabati dhahki au ghairihi. Nah, ketawa. Jadi kalau ngomong mah ya sedikit tapi dia dalam keadaan lupa nggak ngapa-ngapa. Tapi kalau ketawa batal walaupun sedikit ya. Tuh. Nah, makanya kalau ke sholat jangan bercanda atau jangan godain orang lagi sholat yang menyebabkan dia ketawa. Ini bisa batal, ini bisa dosa. Jangan tuh. Membatalkan sholat hukumnya dosa, terutama sholat fardu itu ya. Wa ya'diru ya, tidak membahayakan fi kalamin kasirin, di dalam berbicara yang banyak, bi hadhil a'dzar wa qad ya'diru fi tanahnuhin li ta'adzuril qira'atil wajibah. Nah, dehem itu dibolehkan ketika kita sedang membaca ya sesuatu yang wajib seperti Al-Fatihah. Ketika baca Fatihah imam tersendak ya, maka pada saat itu nggak ngapa-ngapa dia dehem, karena kalau dia nggak dehem suaranya nggak keluar gitu ya. Boleh ini, tapi kan kebanyakan yang kita temuin ada juga sih lupa, imam lupa akhirnya dia dehem padahal dia lupa tapi dia malah dehem. Ini yang batal ya. Tapi kalau dia tersendat ya, misalnya macet nih, lehernya macet, nah maka boleh dehem gitu ya. Kenapa? Karena yang dibaca surah Al-Fatihah yang wajib ya. Termasuk kita juga nih sholat di rumah sendirian, sholat maghrib kan kenceng tuh, Bismillahirrahmanirrahim, mandek ya dehem aja. Atau kalau seandainya enggak juga batuk ya, itu tidak membatalkan sholat ya. Walau nutkin bi nadmil Quran,
atau kita lagi sholat, ya, terus kita ada orang, misalnya di luar, assalamualaikum, kita lagi sholat. Nah, kita bacaan kita kencengin, tujuannya ngasih tahu kalau kita sholat batal, ya kan? Ya, jadi kalau ada sama aja kita ngasih tahu, ya kan? Kita lagi ngobrol sama dia, assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim, kita kencengin, ya kan? Padahal sebelumnya tidak kenceng, ya. Tuh. Atau dengan menggunakan bahasa Arab, ya kan? Ada dalam Al-Qur'an surah Maryam ayat 16 yang bunyinya ya Yahya hudil kitab biquwah. Ya Yahya, ambillah kitab. Ambillah kitab. Kebetulan ada temennya namanya si Yahya. Mau minjem kitab. Nah, kitanya lagi sholat. Nah, dia datang tuh si Yahya. Ya udah aja kita baca ya Yahya hudil kitab biquwah. Si Yahya paham, oh suruh ngambil kitab. Udah, batal berarti sholatnya. Ya kan, padahal kita sedang baca Al-Quran. Cuman maksud kita si Yahya biar sekalian gitu, biar ngasih tahu si Yahya. Si Yahya suruh ngambil kitab dan si Yahya paham. Batal sholatnya, ya kan? Tuh. Kenapa? Karena kita sudah berbicara dengan teman kita, dengan si Yahya. Termasuk teman kita bangkis. Nah, biasanya kalau teman bangkis kita jawabnya apa? Kalau lagi Sundanya, yarhamukallah. Nah, berarti kan lagi sholat itu kan pujian. Lagi sholat kita memuji dia, maka batal. Yarhamukallah. Semoga ya Allah mengasihimu. Berarti kan ngobrol berarti dengan dia. Semoga Allah mengasihimu. Kalau mau yarham aja udah, yarham. Ya. Jadi jangan ada domir antaknya, jangan ada domir kaknya. Nah, karena kalau ada domir antaknya berarti kita sedang ngomong sama orang lain. Kalau subhanallah kan tidak ada domirnya. Maha suci Allah. Nah, berarti kita memang sedang ngobrol kepada Allah. Tapi kalau yarhamukallah, semoga Allah ya kan memberkati menyayangimu. Berarti kan kita sedang ngobrol berarti ya. Jadi memuji boleh, tapi jangan pakai domir atau jangan pakai kata kamu, ya. Itu bisa mengalihkan ya pembicaraan kita. Au atlaqa batalat sholatuhu, ya. Watabtulu tadi sudah tidak batal sholat dengan zikir dan doa, ya silakan zikir, tapi ingat tadi zikirnya jangan menggunakan domir, ya, atau dengan doa silakan, ya, tapi doanya menggunakan bahasa Arab kayak yang kemarin yang sudah kita kasihkan kan, doa ruku ada tambahannya, ya kan, sujud ada tambahannya, itu ya, tahiyat ada tambahannya, ya kan, itu doa, ya nggak apa-apa. Wala tabtulu bitalaffuz bikurbatin, ya, atau kalau buat yang perempuan, ya, yang perempuan, kalau imamnya lupa, kalau dia kan bukannya tasbih, dia mah harus tepok tangan. Itu pun tujuannya sama tadi, ya. Itu. Wala tabtulu bisukuti tawil bila udrin. Nah, tidak batal dengan diam yang lama meskipun bila udrin, walau bila udrin meskipun tidak ada ujurnya. Wa inna ma mumkinan, ya. Nah, itu syarat sholat yang ke
10 ya. Adapun yang ke-11 wallahu alam bissawab ya. Mudah-mudahan ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ini ada 13 atau 14 syarat sholat ya. Jadi masih ada 1, 2, 3 lagi ya. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi minggu-minggu yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat ya. Kita bisa ditemukan kembali di tempat ini dalam rangka mencari ilmu. Mudah-mudahan ya Pak Tajuddin ya hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita semuanya yang hadir, yang saudaranya, yang orang tuanya, anaknya atau orang yang tercinta kita sedang sakit, biar Allah angkat penyakitnya. Ya, yang punya hajat biar Allah kabulkan hajat keinginannya, yang punya masalah biar Allah kasih solusinya, yang punya utang biar cepat lunas utangnya, yang belum punya keturunan biar dikasih keturunan yang banyak, yang sudah ada keturunannya jadikan sholihin dan sholehah, yang anaknya yang sedang di pesantren biar pada betah sehat dapat ilmu bermanfaat dunia wal akhirat, dijauhkan diri kita, keluarga kita, kampung kita, negara kita dari musibah bahaya penyakit khususnya corona, dan juga pembangunan masjid Majelis Taklim Albaniyah biar lancar, biar ada rezekinya, biar bisa ngisinya kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.